Hai, kembali lagi di AR Spoiler. Kali ini Mimin akan mengulas sebuah film dari negara Cina yang menceritakan tentang kehidupan suku-suku di Tanah Liu. Diceritakan 3000 tahun yang lalu di Tanah Liu, terdapat 7 suku yaitu Haliba, Taisda, Bulsa, dan 4 suku lainnya, di mana ketujuh suku tersebut selalu berperang untuk memperebutkan kekuasaan atas Tanah Liu. Hingga akhirnya ada seorang pahlawan berkuda putih yang dipanggil dengan sebutan Osa, datang dan membunuh para ketua dari semua suku dan berhasil membangun perdamaian di antara suku-suku tersebut. Tujuannya agar bisa hidup berdampingan satu nusa satu bangsa setanah air hingga saat ini. Salah satu suku yang akan dibahas di film ini adalah suku Haliba, di mana suku ini mayoritas warganya adalah perempuan semua, dan inilah Beauty Tribe. Di awal film, terlihat seorang pemuda tampan yang sedang berkencan bersama wanita. Kita sebut saja namanya Lin. Di tengah pergenjotannya, pria ini nampak sedang menerima telepon dari seorang wanita yang sudah menikah, yang mengabarinya untuk segera datang menemaninya berkencan karena kebetulan sang suami sedang tidak ada di rumah. Dari sini kita ketahui bahwa pria ini adalah seorang pemuas wanita yang sudah bersuami atau dalam bahasa sekarang sering disebut mokondo. Setelah selesai dengan wanita yang pertama, Lin bergegas ke rumah wanita yang tadi menelponnya agar segera bisa memuaskan nafsu birahi si wanita tersebut. Akan tetapi, sesampainya di rumah sang wanita, Lin merasa heran karena sang wanita tidak membukakan pintu. Lalu, masuklah ia ke dalam dan mendapati si wanita sudah menggunakan baju dinas sedang menuruni tangga dengan membawa sebuah lilin. Lin yang terkagum dan mengira akan melakukan adegan seperti di film 50 Shades of Grey, dia pun sangat bergairah dan ketika wanita itu mendekatinya, tiba-tiba dihantamlah keras Lin dengan menggunakan lilin yang dibawa wanita tadi, sehingga Lin dibuat pingsan oleh kejadian tersebut. Ketika sadar, Lin mendapati dirinya sudah berada di tengah gurun pasir dengan hanya menggunakan celana dalam yang berisikan sebuah kondom dan foto dari wanita-wanita yang telah dikencaninya. Ya, ternyata wanita-wanita ini sudah bersekongkol dan membuat rencana bersama karena merasa sakit hati dengan kebohongan Lin selama ini. Lin yang sangat frustasi di tengah kehausan dan panasnya terik matahari membuat pikirannya berhalusinasi melihat fata morgana oase atau sumber mata air di tengah gurun sehingga ia cepat-cepat meminumnya. Dan ketika sadar, betapa kagetnya Lin yang mendapati mulutnya yang sudah penuh terisi oleh pasir. Lalu tibalah segerombolan suku wanita cantik yang menghampirinya. Dengan bodohnya, Lin mengira itu adalah wanita yang sedang berpakaian cosplay. Dan dengan beraninya ia membuka cadar dari ketua suku wanita tersebut. Kemudian Lin membuka celananya dan tiba-tiba ya, salah satu pengawal wanita itu menghantam Lin sehingga membuatnya kembali pingsan. Lalu ketika ia kembali sadar, Lin mendapati dirinya sedang digotong layaknya seekor binatang yang akan disembelih. Sedikit penjelasan, di desa ini seluruh warga, pengawal, dan ratunya adalah para wanita. Laki-laki hanyalah budak semata dan ada juga yang sebagai persembahan rutin di setiap tahun sesuai budaya suku ini. Ketika Lin dikurung, ada seorang budak bernama Paman Zhang. Beliau adalah seorang arkeolog yang tertangkap oleh suku ini. Paman Zhang memberitahunya sedikit informasi mengenai desa ini. Satu pesan dari Paman Zhang yang meminta agar Lin selalu berpura-pura menjadi orang bodoh agar tidak dijadikan persembahan dan bisa menjadi pengawal seperti Paman Zhang. Namun sayang, usaha Lin tidak berhasil dan dia tetap dibawa ke tempat persembahan bersama dengan sandera yang lainnya. Ketika upacara persembahan sedang berlangsung, terlihat satu sandera sudah dipotong alat reproduksinya. Kemudian tibalah giliran Lin yang akan dieksekusi juga otongnya. Namun setelah celananya dilepaskan, semua wanita di sana tertegun melihat kebesaran dari otong si Lin ini. Lalu, si Lin dibawa ke kamar si ratu. Di sana insting lelaki Lin kembali muncul, mengira dirinya akan segera berhubungan badan dengan si ratu. Namun ketika sudah di tempat tidur, Lin mendapatkan pelecehan dengan cara ditusuk lubang boolnya. Ya, di sini Mimin sedikit ngilu sih ketika melihat lubangnya Lin yang ditusuk dengan tombak.
Setelah kejadian itu, Lin diminta untuk menemui si tetua desa tersebut. Di sana dijelaskan bahwa Lin harus berhasil menghamili sang ratu dalam waktu 3 bulan. Jika tidak, Lin akan dibunuh. Keterangan tambahan diberikan oleh Paman Zhang bahwasannya walaupun Lin berhasil menghamili sang ratu, Lin tetap akan dibunuh ketika anak itu lahir. Sama aja ujung-ujungnya mati juga si Lin ini. Agar Lin tidak terlalu tertekan, Paman Zhang mencoba menghiburnya dengan mengajak Lin berkeliling desa, dan di sana Lin melihat perdagangan budak lelaki untuk memuaskan nafsu birahi para wanita ini. Lalu Lin memikirkan cara untuk melarikan diri dari tempat ini. Tetapi Paman Zhang menjelaskan bahwa ia telah mencobanya sebanyak 32 kali, akan tetapi selalu gagal. Hanya ada satu cara untuk melarikan diri dari tempat ini, yaitu membuat wanita-wanita ini percaya pada laki-laki. Dan Lin pun dengan besar kepala meyakini dirinya mampu melakukan itu. Karena ia memang mahir dalam masalah meyakinkan wanita, terbukti dari scene awal yang memperlihatkan dirinya adalah seorang playboy kelas kakap. Di sini Mimin sedikit paham kenapa suku ini memperlakukan laki-laki sebagai budak. Karena memang laki-laki selalu salah dan membuat sakit hati para wanita sehingga membuat mereka susah percaya pada laki-laki. Sesuai dengan kenyataan sih menurut Mimin, where is the woman always right and the man is always wrong. Lanjut, di sini diperlihatkan Lin yang berusaha mendapatkan hati sang ratu. Pertama, dengan cara memberikan pijatan untuk sang ratu, di mana metode pijat ini tidak diketahui oleh suku Haliba, sehingga bisa membuat ratu sedikit terkesima dan mengabulkan satu permintaan dari Lin. Lin meminta sebuah gubuk dan singkat cerita, Lin sudah mendirikan beauty care kliniknya sendiri dan mampu menarik perhatian wanita-wanita di sini. 美容，美丰容啊！当然。老板下班了。Kemudian, Lin mengajak sang ratu untuk makan malam bersama, dan Lin mencoba mengutarakan perasaannya pada sang ratu. Tetapi, sang ratu di sini masih belum bisa mempercayai apa itu cinta, dan tiba-tiba ada sebuah kejadian di mana Dolly, si gadis cilik yang hampir meninggal karena terjatuh di sumur. 这怎么掉到井里了呀？救救你，你快救救多莉吧！我给我，弟吧，交给我。 Dengan segala kemampuannya, Lin berhasil menyelamatkan Dolly, si gadis cilik ini. Di sini sang ratu merasa terkesima akan pengetahuan dan kebaikan sikap Lin terhadap warga desa sehingga Lin mendapatkan kesempatan untuk tidur bersama sang ratu pada malam tersebut. Menang nih si Lin. Berpindah keesokan harinya, sang ratu nampak melakukan pertemuan bersama pasukannya untuk membahas tentang kabar ancaman dari suku lain, yaitu suku Ta'is, yang beranggotakan semuanya laki-laki di perbatasan antara suku Haliba dan suku Ta'is. Di mana hal ini akan melanggar kode etik yang dibuat oleh Osa, sang pembawa kedamaian di pembukaan film. Ratu pun meminta seluruh pasukan agar bersiap dan akan pergi ke perbatasan besok untuk menemui suku Ta'isda. Nampak seorang budak yang selama ini selalu bersama si gadis kecil memasukkan racun ke dalam sumur suku Haliba. Entah apa tujuan ia melakukan hal tersebut. Bertepatan dengan kejadian tersebut, terlihat juga Lin dan Paman Zhang yang menyiapkan misi melarikan diri esok hari, tapi setelah berpikir kembali, Lin memilih untuk menjadi pengawal ratu dalam pertemuannya dengan suku Ta'isda di perbatasan. Entah tanpa persiapan yang matang atau memang tidak memiliki insting untuk berperang, suku Haliba langsung diserang setelah sampai di perbatasan yang mengakibatkan beberapa pasukan gugur dan ratu yang berhasil diselamatkan oleh Lin, dan mereka pun bersembunyi di dalam gua.
深度。 不行，我要去。 Di sini sang ratu menceritakan tentang sejarah 3000 tahun lalu, tentang terjadinya janji perdamaian Osa yang di awal film tadi sudah saya ceritakan. Hingga larut malam pun tiba, suasana hening membangkitkan gairah nafsu mereka berdua, sehingga mereka pun melakukan adegan bercocok tanam yang diawali dengan ciuman mesra. Setelah puas melakukan hal tersebut, kembalilah mereka ke desa di mana warga desa banyak yang sakit dan meninggal akibat meminum air sumur yang telah diracuni. Dan sayangnya, Paman Sang yang mencoba untuk melarikan diri semalam berhasil tertangkap kembali. Paman Zhang pun kesal dan menceritakan rencana melarikan diri mereka di depan sang ratu hingga membuat sang ratu marah dan merasa kecewa sehingga Lin pun diasingkan dari desa tersebut. Baru juga Lin dapat enaknya malah hancur gara-gara Paman Zhang. Di sini Lin sudah merasa benar-benar mencintai sang ratu ya guys. Terlihat kelompok Taisda yang akan menyerang suku Haliba. Di scene ini, Anda akan banyak melihat paha mulus di tengah gempuran suku Taisda yang menangkap dan membawa para wanita Haliba. Hingga tiba saatnya pemimpin Taisda pun masuk ke kamar sang ratu yang dimana di sana sudah ada si tetua yang cantik nan mulus yang siap mengorbankan diri agar ratu tidak disakiti. Namun sayang, trik dari tetua tersebut gagal karena pemimpin Taisda sangat sigap menahan serangan darinya. Singkat cerita, suku Haliba pun ditaklukkan. 必将受到诅咒。不，我们也将征服地狱。 Bak sang pahlawan pada umumnya, Lin pun datang dan semua mata tertuju padanya. Dengan lantang Lin menantang si ketua Taisda untuk berduel dengannya. Secara alur cerita, film ini bagus. Tapi sayang guys, terlihat dari cara berperang mereka yang sangat amatir dan kurang greget menurut saya. Tidak ada efek-efek yang mengagumkan layaknya film action pada umumnya. Terbukti dari cara Lin untuk menumbangkan ketua Taisda yang dilakukan hanya dengan cara well, tapi cukup menghibur lah ya. Di akhir cerita, ketika Haliba berhasil diselamatkan oleh Lin, terlihat Paman Zhang yang banyak dikerumuni wanita, dan Lin yang tetap dijadikan persembahan karena telah berhasil menghamili sang ratu. 喂，你们就这样对待救命恩人的吗？你们这群忘恩负义的女人！你们不能吃我！ Sayang banget si Lin ujung-ujungnya harus mati juga. Memang perempuan tidak tahu terima kasih dan tidak pernah bisa disalahkan. Tamat. Ending yang cukup konyol. Sekian alur cerita yang Mimin bawakan. Satu pesan yang bisa kita ambil, ingatlah bahwa pikiran wanita selalu benar dan tidak bisa ditebak. Terima kasih telah menonton alur cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mimin pamit undur diri. Ciao. Bye-bye.